Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Umat Saling Menyapa, program dari GKJ Bagian Balur. Saudara, mulai tanggal 1 Maret 2025 ini ya, saudara kita umat Muslim akan memasuki masa ibadah puasa. Dan kali ini saya akan berbicara tentang puasa dari perspektif Kristen dan manfaat puasa bagi kita. Dan tema dari perenungan pagi ini saya beri judul Puasa Kristen. Saudara, puasa Kristen seperti apa sih? Berbeda dengan ajaran agama lain, puasa dalam iman Kristen memang tidak wajib. Tidak ada satupun ayat di Alkitab yang mengharuskan kita untuk berpuasa. Akan tetapi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dalam berpuasa. Banyak contohnya di dalam kitab, seperti di kitab Daniel bab 9 mengatakan bahwa lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah, berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Dan di cerita Ester di bab 4 akan juga mengatakan bahwa Ester dan Mordekai berpuasa ketika akan menghadap Raja Nebukadnezar. Dan juga Yesus sendiri dalam Matius dinyatakan bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan dicobai iblis. Dan saudara, puasa Kristen adalah cara mendekatkan diri kita kepada Allah dan memperdalam iman kita. Dan berpuasa kita dapat mengendalikan nafsu dan keinginan duniawi sehingga kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang bersifat rohani. Saudara, ada beberapa tujuan dalam berpuasa Kristen. Tujuan pertama yaitu mencari kehendak Tuhan. Puasa adalah cara kita mencari apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam hidup bergereja, atau dalam menentukan keputusan-keputusan penting, seperti di dalam Kisah Rasul 13 diceritakan. Itu rasul-rasul memilih siapa-siapa yang akan diutus. Mereka beribadah dan berpuasa. Sesudah itu Paulus dan Barnabas yang terpilih. Tujuan yang kedua, Bapak Ibu, puasa itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak jarang kita sulit untuk dekat kepada Tuhan, karena sekarang ini banyak sekali hal-hal yang mencuri perhatian kita. Apalagi pada Tuhan semakin tipis di masa-masa modern seperti ini. Seperti tertulis di Yoel demikian, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Bapak Ibu, tujuan yang ketiga puasa itu meminta sesuatu yang spesifik pada Tuhan. Saudara, puasa Kristen juga dapat dilakukan untuk meminta sesuatu pada Tuhan Allah, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya mencari hikmat, pertolongan, atau kekuatan dari Tuhan. Ya, karena itu sudah jelas bahwa puasa itu dimaksudkan untuk menundukkan diri kita pada Tuhan, bukan untuk memerintah Tuhan dan harapan bahwa Tuhan akan memberi apa yang kita inginkan. Bagaimana kita berpuasa? Puasa Kristen adalah cara kita untuk fokus dan berserah pada Tuhan. Oleh karena itu
kita harus sesuai dengan syarat berpuasa itu. Bapak Ibu, syarat yang pertama tentu kita berpuasa itu di dalam kebenaran. Hati kita, motivasi kita, keinginan kita harus tertuju pada Tuhan. Karena Yesus di dalam Matius demikian, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya kamu jangan terlihat oleh orang lain bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kemudian syarat puasa yang kedua, Bapak Ibu, berpuasalah sesuai keadaan tubuh kita. Tidak semua orang bisa menahan lapar dan haus, misalnya karena keadaan medis yang sakit dalam jangka waktu tertentu. Jika ingin berpantang, maka harus konsultasi dulu dengan dokter atau mengetahui kondisi tubuh kita. Dan yang lebih berat lagi, kita berpuasa untuk menghindari atau mengurangi keinginan-keinginan kita yang paling dominan. Saudara, puasa adalah tentang hati. Pada akhirnya puasa Kristen adalah cara kita untuk fokus pada Tuhan dan berserah pada Tuhan. Hasil akhirnya adalah hati kita. Apakah semakin dekat dengan Tuhan? Apakah semakin bisa berserah dengan Tuhan? Demikian saudara, semoga Tuhan berkati.